Ikarakelete, Sulawesi Barat. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini agar terus berkembang dengan cara ketik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video kita. Selamat menonton ya. Pada suatu hari, Raja Balanipa gelisah. Beliau mendengar kabar bahwa kerajaan Goa akan menyerang kerajaannya. Padahal selama ini mereka tak pernah bermusuhan. Kita harus bersiap menghadang serangan mereka, perintah beliau pada para prajurit. Tapi jumlah mereka sangat banyak, dan mereka dipimpin oleh panglima perang yang sangat tangguh. Sanggah salah satu prajuritnya, Raja Balanipa pun resah. Beliau harus mencari cara agar bisa menahan dan menghalau serangan kerajaan Goa. Bagaimana jika kita mengadakan sayembara Tobarani? Sayembara yang memilih para pemberani untuk kita angkat sebagai prajurit kita, usul raja. Semua yang hadir pun setuju. Sayembara pun dilaksanakan dan berhasil mengumpulkan banyak prajurit baru yang sangat tangguh. Mereka lalu berangkat ke perbatasan untuk menghalau pasukan kerajaan Goa. Namun, ternyata kerajaan Goa masih jauh lebih kuat. Jumlah prajuritnya berlipat banyaknya. Pasukan kerajaan Balanipa pun kalah. Mereka lari mundur kembali ke Balanipa. Sementara itu, pasukan kerajaan Goa menyiapkan rencana yang lebih besar. Mereka akan segera menyerang kerajaan Balanipa dengan kekuatan penuh. Raja Balanipa amat cemas. Prajuritnya banyak yang gugur. Namun, beliau tak mau menyerah begitu saja. Beliau lalu meminta para prajuritnya untuk kembali mencari Tobarani. Mereka semua takut menghadapi pasukan Goa. Namun, tiba-tiba ada seorang pria yang mendatangi Raja Balanipa. Dia mau menjadi prajurit. Raja Balanipa memandang pria itu dengan heran. Pria itu kakinya timpang, dia susah berjalan. Hamba adalah Ikarakelete. Hamba ingin membantu pasukan kerajaan kita melawan kerajaan Goa, kata pria itu. Meski ragu, Raja Balanipa mengizinkan. Ikarakelete berkata bahwa dia mampu mengalahkan musuhnya hanya dengan jeruk nipis. Berbekal 2 butir jeruk nipis, Ikarakelete berangkat ke dermaga Teluk Mandar untuk mencari Raja Goa. Ikarakelete menyusup masuk ke kapal milik kerajaan Goa, dan sekarang dia berhadapan dengan Raja Goa yang terkejut melihat kehadiran orang asing di kapalnya. Seluruh prajurit bersiap menyerang Ikarakelete, namun Raja Goa mencegah. Dia ingin tahu apa maksud kedatangan pria yang berjalan saja susah itu. "Hei orang cacat, siapa kau ini?" Sang raja pun bertanya. "Aku adalah utusan Raja Balanipa untuk menantangmu. Jika aku kalah, kau boleh menguasai kerajaan kami. Tapi jika kau kalah, kau harus segera pergi dan jangan kembali lagi," tegas Ikarakelete. Semua orang tertawa. Raja Goa pun menerima tantangan itu. Namun, sebelum Raja Goa mengeluarkan pedangnya, Ikarakelete mencegahnya. Dia malah mengeluarkan 2 butir jeruk nipis yang dibawanya. "Nasib kita bergantung pada jeruk nipis ini. Jika kau bisa menebas jeruk ini dengan pedangmu, maka begitulah nasibku nanti. Demikian pula sebaliknya." Ikarakelete lalu melemparkan sebutir jeruk nipis ke arah Raja Goa. Anehnya, Raja Goa tak mampu menebas jeruk nipis itu. Pedang di tangannya hanya melawan udara. Sebaliknya, saat dia melemparkan jeruk nipis ke arah Ikarakelete,
Pria itu dengan mudah menebas jeruk nipis menjadi dua bagian. "Lihatlah, inilah bakal nasibmu hari ini," seru Ikarakelete. Mereka berdua pun lalu berduel, dan persis seperti yang terjadi pada jeruk nipisnya, Raja Goa kalah. Dia lalu menarik seluruh pasukannya dan meninggalkan Teluk Mandar. Ikarakelete pun pulang ke kerajaan Balanipa dengan hati senang. Raja Balanipa amat berterima kasih kepadanya dan juga meminta maaf karena telah meragukan kemampuan Ikarakelete.